Hidup tuh 17 tahun dia udah ngalamin kayak gini, dia nggak mungkin marahnya teriak-teriak. Hi Precious People, Hani is here. Hari ini kita akan bincang-bincang santai bersama Andana Putri, penulis buku A+. Hai Kak Putri. Hai Hani, halo semuanya. Apa kabar nih Kak? Baik, alhamdulillah. Hani gimana kabarnya? Baik juga. Dengar-dengar nih, kemarin Kakak ke Jakarta ya buat press conference. Bener banget, aku baru aja balik dari A+ Trailer Watch Party di Jakarta kemarin. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, A+ itu udah diadaptasi jadi film loh. Teman-teman bisa nonton di Prime Video, bener nggak Kak? Betul banget. Ngomong-ngomong soal buku A+ nih, aku pengen tahu deh, sejak kapan sih Kakak itu hobi nulis? Oke. Sebenarnya aku tuh suka nulis tuh bisa dibilang dari kecil banget nih. Jadi kayak kalau misalkan anak-anak kecil seumuran aku tuh dibeliinnya mainan, nah mama aku tuh selalu beliinnya buku gitu. Jadi sebenarnya aku kadang kesel juga nih kayak anak-anak lain tuh pada main, kok aku baca buku mulu gitu. Tapi sebenarnya dari situ sih kayak dari banyak baca buku juga dan akhirnya kayak Hani tahu KKPK nggak sih? Tahu, aku Iya dulu kan? juga baca itu. Iya, jadi kayak kecil-kecil punya karya tuh kayak Iya. buku yang ditulis sama anak 12-13 tahun gitu. Dan kayak aku ngeliat itu kayak wah keren juga ya bisa nulis, anak-anak kecil tuh bisa nulis juga. Terus aku suka nulis tuh dari situ, kayak mulai dari nulis cerita pendek atau enggak kayak ngirim-ngirim puisi ke majalah. Nah dari situ sih. Ih, relate banget. Karena Oh, ya? jujur dulu aku juga pembaca setia KKPK dan aku juga sempat kayak ngedraft beberapa cerita pendek itu, tapi aku kayak nggak tahu gimana cara Oh, ya? Aku kayak nggak punya keberanian untuk mempublish itu gitu. Jadi kayak jadi berawal dari situ. Tapi emang benar KKPK itu ini sih impactful banget Iya untuk kan? anak-anak yang mau berkarya. Iya bener KKPK. Terus nih, ngomong soal hobi juga, hobi sama passion itu kan dua hal yang berbeda ya kayak. Sejak kapan sih Kak Putri itu sadar kalau menulis ini passion aku nih? Bagus nih pertanyaannya nih. Jadi sebenarnya growing up aku selalu ngerasa aku punya passion buat nulis itu sendiri. Karena kayak setiap aku lagi, misal aku lagi sedih, aku lagi seneng atau marah, kayak aku tuh selalu larinya ke nulis gitu. Jadi kayak aku nulis apa yang aku rasain hari ini kayak gitu. Jadi kayak aku ngerasa aku selalu punya passion buat nulis sih sebenarnya. Tapi sejak kapan kayak akhirnya aku kayak menekuni passion itu, mungkin bisa dibilang sejak A+ sih lebih tepatnya ya. Sejak kayak aku nyadar kayak oh ternyata nulis tuh nggak cuman jadi sekedar hobi, dia bisa jadi lebih besar lagi gitu. Dia bisa jadi sesuatu yang aku kerjain dan bermanfaat buat orang banyak juga. Mungkin dari situ sih. Jadi kayak semenjak apa sih jadi kayak lebih ditekunin dan kayak Benar. kayak aku mau memutuskan untuk menekuni bidang ini gitu. Iya betul, dari situ. Dari sekian banyak inspirasi, mungkin kayak cerita hidup kakak atau kayak lingkungan sekitar kakak atau buku yang kakak baca, dari mana sih inspirasi kakak mendapatkan untuk menulis buku A+ ini? Inspirasi, oke. Sebenarnya karena aku banyak referensi juga, kayak dari banyak buku dan juga banyak film dan macam-macam. Sebenarnya bisa aja inspirasi aku tuh berawal dari situ juga. Tapi sebenarnya mungkin utamanya adalah karena A+ itu kan buat teman-teman yang belum tahu kayak intinya tuh poinnya tentang sistem pendidikan, kayak tekanan di sistem pendidikan itu sendiri. Dan waktu aku jadi pelajar SMA dulu, aku juga salah satu orang yang ngerasain kayak keharusan buat dapat validasi di bidang akademis gitu loh. Relate. Kayak gitu. Dan aku ngerasa kayaknya belum banyak deh cerita mungkin di Indonesia ya yang dia ngusik isu itu. Jadi kayak itu sih yang pengen aku sampaikan ke orang-orang, karena aku yakin kayak nggak cuma aku doang nih yang ngerasain hal ini, dan mungkin orang yang baca A+ nanti juga kayak dia bisa ngerasain oh ternyata dia nggak sendiri juga kayak gitu. Wah, relate juga sih. Jadi kayak emang berangkat dari keresahan dan sebenarnya kayak soal cerita anak sekolah itu kan udah familiar ya. Tapi kayak kakak lebih memilih fokus terhadap keresahan soal sistem pendidikan itu. Iya benar. Sebenarnya kalau bicara soal ini kan kita jelas tahu ya pasar istilahnya pasar literasi lah di Indonesia juga audiensnya juga banyak banget dari remaja kan, dan A+ juga kategorinya fiksi remaja. Cuman dari pasar yang luas itu kayak kadang tuh aku ngerasa tema yang diambil sama penulis-penulis Indonesia tuh masih kayak belum mencakup semuanya gitu loh. Kayak
ya kan kayak masih berkutat di seputar let's say percintaan anak remaja dan lain-lain gitu. Nah sebenarnya aku juga ambil percintaannya juga, tapi aku juga pengen nunjukin sisi lainnya gitu loh, karena kalau menurutku ngomongin remaja dan ngomongin anak SMA tuh nggak cuma soal cinta-cintaan gak sih? Kita juga stres sama nilai, sama rapot nih, gimana nih ngomong sama mama nih, rankingku turun nih, dan hal-hal lain kayak gitu. Dan itu menurut aku belum cukup disorot aja sih selama ini. Wah, iya. Bener sih. Terus nih, aku tuh suka banget sama gimana kakak nge-build karakter di Alpes, karena kayak menurut aku karakternya itu kuat banget loh. Gimana sih cara kakak nge-build karakter itu? Ataukah ada inspirasi dari mungkin orang atau gimana? Building karakter ya? Iya. Sebenarnya kalau Apple sendiri tuh karakternya ada banyak ya, lumayan, kayak dia ada kayak 6 karakter utama sendiri, belum lagi karakter-karakter sampingannya gitu. Tapi buatku dari proses menulis, mungkin proses yang paling aku suka tuh dari building karakternya, karena kita bisa kayak observe gimana sih manusia-manusia di kehidupan asli, dan berkaca dari situ baru kita tuangin ke karakter. Aku selalu mulai dari situ sih. Jadi kalau kata Dilestari, kalau misalkan kita bikin suatu karakter, kita harus berkaca sama manusia aslinya. Jadi kayak misalkan, oh temen aku pernah ngelakuin ini nih, oh temen aku pernah ngelakuin ini, dan kenapa dia bisa ngelakuin itu? Pasti karena dia sebelumnya dia pernah kenal A misal, atau dia pernah ngalamin B misalkan. Jadi pasti ada background dia yang buat gerakin dia buat bikin keputusan itu. Itu sih yang seru menurutku. Oh iya sih, jadi kayak sebelumnya buat yang belum tahu, aku tuh udah sedikit banyak ngobrol lah sama Kak Pupu sebelum sesi ini, dan aku tuh interesting banget waktu kakak bilang katanya kakak itu kayak sampai bisa tahu nih, misalkan kakak lagi nulis nih kayak, si Kak ini nggak mau nih kayak diginiin, makanya kayak aku stuck. Aku tuh kayak amazed banget dengan how you build the karakter, karena kamu sampai bisa merasakan karakter kamu segitunya. Kayak kamu sampai bisa berempati segitunya ke mereka. Itu aku amazed banget, kayak how Kak? Sebenarnya kalau ngomongin itu, sebenarnya aku selalu ada mindset kayak karaktermu itu nggak lahir di bab 1. Misalkan di bab 1 dia ngelakuin A, tapi sebelum itu dia pasti udah ngalamin banyak hal sampai dia bisa ngelakuin A di bab 1. Jadi misal di bab 1 dia 17 tahun. 17 tahun hidup kan dia udah ngalamin banyak hal dong. Itu yang ngebangun dia, kenapa dia bisa ngelakuin ini. Makanya kenapa aku sempat cerita kamu juga waktu itu, aku bilang kayak kalau aku misalkan lagi nulis nih, tiba-tiba aku berhenti aja, kayaknya A nggak bakal mau kayak gini deh. Misalkan kayak kayaknya kalau marah dia dipendem deh, dia nggak mungkin teriak-teriak atau something. Itu karena aku nge-build up-nya juga dari situ. Jadi bukan dari kayak Ani ngapain aja sepanjang cerita, tapi Ani sebelumnya udah hidup tuh 17 tahun, dia udah ngalamin kayak gini, dia nggak mungkin marahnya teriak-teriak, let's say kayak gitu contohnya. That's the point menurut aku, karena kayak kita harus nge-build 17 tahun dia hidup itu dia ngapain aja. Benar. Karena kayak jujur selama ini sepemahaman aku kayak ya udah dia tuh lahir di bab 1 kayak kita ini, tapi aku nggak mikir sampai sedip itu, kayak iya ya dia juga 17 tahun hidup pasti dia ada mengalami ini. Wah oke. Kan sekarang kayak menurut aku di Alpes tuh udah gede banget lah, kayak Amin. bukunya udah cetakan ke-5, terus kayak udah dijadiin film, dan kemarin sempat trending 1 ya. Alhamdulillah ya. Gimana sih perasaan kamu saat hobi kamu, hal yang kamu senang ini divalidasi? Kayak dipindahkan ke media yang lebih besar bahkan. Aduh. Pasti yang pertama excited, terus grateful juga, bersyukur banget karena yang sebelumnya kayak aku ketik di laptop aku doang nih, pada akhirnya bisa dibaca sama orang banyak, dan bahkan sekarang diadaptasi ke medium visual dan kayak bisa ditonton lah sama lebih banyak orang, dan kayak bisa memberikan impact yang lebih besar aja sebelumnya. Itu sih yang paling aku. Terus menurut kamu, biasanya kan kalau jadi populer banyak pembaca, ruang yang besar tuh kadang-kadang menimbulkan anxious gitu loh Kak, karena kayak kita takut ekspektasi orang atau apa gitu kan. Kayak menurut kamu apakah kepopuleran kamu saat ini tuh end game kamu atau what's next, kayak apakah ada yang lain-lainnya yang kamu ingin?
Apakah kepopuleran sekarang tuh endgame? Jelas jawabannya enggak dong. Karena aku sebenarnya endgameku itu nggak pernah jadi populer gitu. Fun fact kayak waktu aku nulis A+, aku nggak pernah kayak ada niatan, oh ini bakal diterbitin, oh ini bakal dibaca banyak orang. A+ tuh aku kan nulisnya di Wattpad dulu. Nah, jadi aku nulisnya tuh sebagai iseng-iseng aja. Waktu itu aku lagi stres UTBK tuh kan, terus kayak ngapain ya biar nggak stres-stres banget. Terus akhirnya aku iseng-iseng aja nulis A+. Terus ketika akhirnya itu ternyata dinotis banyak orang, banyak yang suka, banyak yang baca, dan akhirnya ditawarin buat terbit jadi novel, sampai sekarang diadaptasi dan lain-lain, itu nggak pernah jadi tujuan utama aku gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa bersyukur, tapi endgameku nggak pernah jadi populer sih sebenarnya. Kayak aku lebih pengen yang aku bilang tadi, kayak apa yang aku tulis bisa kasih impact buat orang banyak gitu. Jadi kayak jatuhnya awalnya fokusnya bukan itu, tapi justru malah kayak dikasih bonus ya untuk jadi populer dan disukai banyak orang. Tapi populer tuh membantu buat memberikan impact ke banyak orang sih sebenarnya. Tapi poinnya tuh bukan di popularitasnya gitu sih menurutku. Aku juga penasaran gimana sih cara kakak nyelesain buku ini, karena menurut aku susah untuk nyelesain satu buku karena kayak pasti ada stuck di tengah-tengah, tiba-tiba kayak cerita gue aneh gitu. Sering banget ya pas aku nulis A+ juga kayak aku berkali-kali writer's block, bahkan aku dulu sempat kayak berhenti nulis 3 bulan, stuck 3 bulan dan nggak tahu tuh mau nulis apa. Dia bener-bener buntu 3 bulan aja. Sebenarnya yang bikin kayak kenapa A+ akhirnya bisa selesai adalah satu, karena aku nulis di Wattpad, kayak udah ada yang baca kan sebelum tamat. Jadi kayak pembaca-pembacanya tuh pada kayak neror aku gitu. Kak, update dong kak. Dan itu nggak neror di Wattpad doang, kayak di semua sosial media aku mereka neror. Cuman itu masih bisa lah kayak aku abaikan gitu. Misalnya aku bisa aja aku deaktif sosmed atau apa gitu. Tapi yang bikin kayak aku nyelesain A+ beneran tuh kayaknya karena aku ngerasa aku ada semacam responsibility gitu sama tulisan aku, sama karakter-karakter yang aku tulis gitu loh. Karena kayak, wah aku udah nulis cerita mereka sampai let's say kayak 3/4 nih, masa udah nih, terus apa, gimana hidup aku selanjutnya, masa nggak dilanjutin kayak gitu. Rasanya tuh ada semacam responsibility itu sama karakter-karakter aku dan sama tulisan yang aku tulis. Tapi kayaknya itu sebenarnya lebih ke komitmen aku ke diri aku sendiri sih, karena kayak masa nggak kelar sih, masa udah sejauh ini mau nyerah sih. Sebenarnya lebih ke situ sih, karena aku komit sama sesuatu yang aku suka juga. Dan jadi ketika itu bahkan berubah menjadi mungkin setengahnya beban ya, karena dikejar-kejar orang dan pressure juga, tapi kita balik lagi ke situ karena itu emang sesuatu yang genuinely kita suka dan kita komit terhadap itu. Nah, di balik kayak komitmen kamu tadi itu, pasti kan ada kayak rasa takut ya. What if kalau misalkan it doesn't work? Pasti ada ketakutan kayak gitu, bakal selalu ada. Dan kita nggak bisa, aku bilangnya kita nggak bisa menghilangkan itu ya. Kita nggak bisa meminimalisasi juga, kayaknya susah buat menghilangkan ketakutan akan kegagalan dan kayak gitu. Tapi mungkin yang bikin aku keep going sih kayak pembaca aku ya. Kayak aku tuh sering banget kayak misal dapat DM kayak misalkan, Kak, aku hari ini ujianku dapat 100. Nah, aku kemarin belajar, aku semangat gara-gara habis baca A+. Sebenarnya dari hal-hal sekecil itu sih Han. Karena ini klise ya kalau bilang kayak orang penulis tuh pengen tulisannya mengubah dunia gitu. Tapi itu benar, tapi aku nggak pengen mengubah seluruh dunia gitu loh. Aku cuma pengen mengubah cukup dunia-dunia dari pembacaku aja, itu udah cukup. Wah, kayak that's cool. Nggak tahu juga kenapa bisa kesebut itu tadi, barusan spontan banget. Ngomong soal writer's block di tengah jalan, kakak pasti pernah dengar statement kalau misalkan pekerja kreatif itu stigmanya adalah abstrak. Mereka nggak ada sistemnya, kayak mungkin mereka kayak bekerja seimot. Aku pengen tahu pendapat kakak, apakah menurut kamu menulis kan termasuk proses kreatif ya? Betul. Apakah menurut kamu menulis ini merupakan hal yang abstrak atau ada sistemnya? Menulis itu menurut aku ada sistemnya, ada teknisnya. Kalau misalkan kita mau belajar, dia kan pasti ada kayak gimana cara nyusun kerangka misalkan, terus kayak plotting, gimana building karakter, semua itu ada ilmunya gitu loh.
itu ada teknisnya, tapi nggak pure teknis semuanya. Karena kalau misalkan nulis itu menurutku, kalau misalkan teknis semuanya, kita pas baca tulisan semua orang yang beda-beda itu rasanya bakal sama. Karena ya udah itu teknisan doang, kayak nulis tuh yang bener kayak gini. Menurutku yang bikin tulisan beda-beda itu karena di tiap tulisan itu penulis masukin ada rasanya di situ. Jadi rasa yang ditaruh penulis di tulisannya, pada akhirnya itu juga yang dirasain sama pembaca dan bikin mereka kayak ngerasain apa yang mau disampaikan sama penulisnya di situ. Ah iya benar, aku setuju juga sih. Menulis itu emang ada sistemnya, jadi kayak kalau misalnya kita tiba-tiba writer's block nih, kayak pasti ada yang nggak benar sama kalimatnya atau kayak nggak berkesinambungan atau apa, kita coba benerin aja sistemnya. Kayak roda nggak sih Kak? Kalau misalnya kayak ada aja yang salah masuk, roda itu nggak bakal jalan. Benar, benar. Dan ngomong-ngomong soal rasa nih, gimana sih cara Kakak nemuin rasa dalam nulis atau nuangin rasa itu ke dalam kepenulisan Kakak? Sebenarnya jawabannya lebih ke bengong aja sih. Karena dengan bengong tuh kayak kita kadang tuh kalau misalkan mau nulis kita diem aja nih, terus kita mikir aja nih, karakter aku abis kena musibah ini gitu. Pasti kan kayak kita ngerasain, anjir dia sedih banget nih, kayak gitu kan. Saya mulai dari situ sih, kayak aku lebih ke, aku coba kayak ngerasain karakter aku habis ngalamin apa ya, dia pasti ngerasa sedih kayak gini, dia pasti nggak bisa ngapa-ngapain misalkan kayak gitu. Dari situ sih, jadi baru aku mulai nulis setelah kayak aku benar-benar paham apa yang karakter aku lagi rasain. Jadi kayak menulis itu butuh empati ya ternyata. Butuh banget, butuh banget. Wow, Butuh ini banget. insight baru buat aku. Menulis ternyata butuh empati. Apalagi kalau tokoh kamu banyak. Jadi kalau kamu switching sudut pandang, misalkan kamu dari karakter yang lagi nangis, tiba-tiba kamu switching ke karakter yang lagi marah. Nah itu kamu harus olah rasanya tuh harus bener-bener tepat. Jadi kayak nggak kebawa. Jadi kayak setiap karakter bakal punya perasaannya masing-masing. Wah, interesting. Selain aku tadi mention di awal kayak aku tertarik banget sama the way kamu nge-build karakter, karena menurut aku tuh karakter developnya bagus gitu. Ya, kayak aku ngerasa mereka hidup sedetail itu. Kamu nggak ini, mereka kayak bener kata kamu dari awal, mereka nggak hidup di bab 1 tapi kayak emang udah 17 tahun. Iya. Selain itu, menurut kamu daya tarik buku Alps itu apa sih Kak? Daya tarik buku plus kalau daya tarik yang tadi udah aku bilang ya, pertama dari genre dulu, karena kayak tema yang diambil menurutku belum banyak lah diangkat sama penulis-penulis di Indonesia, dan pasarnya juga luas kayak fiksi remaja, anak-anak SMA gitu. Terus daya tariknya mungkin lebih ke yang tadi udah dibahas ya, kayak karakter-karakternya. Jadi kayak dari 6 tokoh utama tuh aku ngerasa mereka punya karakterisasi yang beda-beda dan relevansinya tuh bakal bisa mewakili remaja-remaja di Indonesia. Jadi kalau dia nggak relate sama A, dia bisa relate sama B. Jadi menurutku karena dia bisa relate ke banyak orang juga, dan kayak dia ngebahas masalah-masalah kita juga yang kayak ditekan orang tua sana sini, itu sih yang bikin orang mungkin tertarik ya buat baca ya plus, dan kayak ya bareng-bareng lah ngerasain apa yang dirasain sama karakter-karakter Ipus. Jadi kayak pembaca kamu itu menemukan diri mereka di salah satu tokoh A+ nggak sih Kak? Kayak karena kan dia berenam ini bisa mewakili masing-masing dari pembaca kamu yang berbeda-beda itu. Iya betul. Wah, Bisa it's dibilang gitu. interesting. Terus nih setelah A+ difilmin, udah kayak bukunya populer juga nih. What's next? Apakah kamu akan nulis novel baru atau mungkin akan bawa lagi apa ke medium lebih besar, misalnya kayak bikin sequel maybe? Oke. Nah, ini banyak ditanyain juga nih. Sebenarnya kalau sekarang aku lagi nulis spin-off-nya A+. Jadi itu cerita tentang side karakternya. Judulnya Kita Butuh Kapasitas Semesta. Sekarang lagi ongoing di Wattpad, tapi insya Allah tahun ini bakal terbit juga, jadi buku juga. Doain ya. Terus aku ada juga beberapa project novel lagi, dan sekarang tuh aku sebenarnya lagi tertarik ke script writing sih, Han. Wah, Gitu. film. Film. Wah, interesting. Iya. Untuk novel itu ada ini nggak? Ada yang rencana buat difilmi juga nggak yang soon to be novel baru ini? Masih rahasia negara. Tapi kita tunggu ya teman-teman ya. Doain aja, semoga Amin. nanti ya bisa lah. Maksudnya kayak bisa nyampe ke banyak orang juga kayak Epo sebelumnya.
Amin. That's it. Thank you Kak Putri. Hari ini aku belajar banyak banget kayak tentang kepenulisan, terus tentang gimana cara kita menghidupi hobi dan passion kita. Thank you so much for sharing. Semoga berguna bagi precious people. That's it. Thank you.